Pemirsa, kita di segmen Create Up. Pertengahan September lalu, Fast mengumumkan perolehan dana senilai 100 juta dolar Amerika atau setara lebih dari 1,4 triliun rupiah dalam putaran seri C. Ya, perusahaan memanfaatkan dana segar ini untuk mengembangkan produk keuangan agar dapat menjangkau seluruh segmen bisnis mulai dari mikro hingga korporat besar. Dana tambahan ini digunakan untuk membangun akun bisnis yang memungkinkan usaha dengan berbagai skala mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan yang masuk ke dalam daftar Fortune 500 untuk melakukan pembayaran, penyimpanan, dan memperoleh kredit dengan mudah di Asia Tenggara. Dengan demikian, ambisi Fast dalam mengakselerasi transformasi digital di Asia Tenggara dapat segera terrealisasi. Dan untuk mendukung hal tersebut, Fast akan perluas tim mereka di Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan juga Taiwan dari 800 orang lebih menjadi 1.400 orang. Banyak bisnis di Asia Tenggara masih belum memperoleh akses terhadap layanan keuangan sepenuhnya dan beberapa di antaranya sangat terdampak oleh pandemi. Diharapkan Fast masuk untuk bisa membantu mereka pulih dan tumbuh kembali menjadi lebih kuat. Ya, dan berusaha untuk membahas tema kita pagi hari ini di Create Up, cari cuan lewat platform startup sudah tersambung melalui aplikasi Zoom ataupun video conference. Ada Mas Hendra Quick. Beliau adalah CEO dari Fast.com. Selamat pagi, Mas Hendra. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Pengen kenalan dulu dengan Fast. Sebetulnya Fast ini apa? Dan kalau saya lihat dari profil singkatnya begitu, ini menjadi sebuah payment gateway yang kemudian cukup ekspansif lah ya. Nah, mungkin Anda bisa jelaskan sedikit, Mas Hendra. Ya, kalau kita sebutnya aplikasi Fast itu semacam adalah aplikasi neobank untuk bisnis. Jadi aplikasi Fast menyediakan sarana bisnis untuk melakukan pembayaran, menerima pembayaran, kemudian menabung, dan juga mendapatkan akses ke pinjaman modal. Oke, jadi ini sangat membantu bagi beberapa usaha kecil menengah mungkin ya, yang sulit untuk menggapai pendanaan ya? Iya, jadi Fast adalah neobank yang difokuskan untuk bisnis. Dan usaha yang kita layani termasuk UKM seperti warung sampai perusahaan besar seperti startup yang sudah meraih pendanaan jutaan dolar hingga perusahaan yang sudah go public sekalipun. Oke, artinya secara segmen juga ini cukup luas dan banyak yang terlayani gitu ya untuk apalagi untuk skala usaha yang memang tidak terjangkau oleh beberapa akses pendanaan konvensional. Oke, kalau bicara mengenai market ataupun demand dari Indonesia sendiri akan sebuah platform payment gateway itu sebetulnya seberapa menarik belakangan sehingga kemudian Anda melihat Indonesia sebagai sebuah market yang menarik, Mas Hendra? Ya, untuk payment gateway sendiri, menurut saya dengan semakin banyaknya bisnis yang berpindah ke penjualan secara online untuk menambah omset mereka, serta banyak lahirnya perusahaan startup digital, kebutuhan untuk penerimaan pembayaran secara online menjadi tinggi sehingga kebutuhan payment gateway juga menjadi tinggi. Itu sebabnya di Fast kami juga menyediakan sarana untuk bisnis menggunakan payment gateway ini untuk menerima pembayaran dari customer mereka baik secara online maupun offline. Tapi dengan semakin banyaknya bisnis yang menggunakan sosial media, bisnis yang mengeluarkan aplikasi dan website, tentunya kebutuhan ini menjadi semakin meningkat. Oke, Fast sendiri ini sudah beroperasi berapa lama dan sangat menarik tadi ya karena di awal sudah sempat disampaikan Wiki dan juga pemirsa bahwa mengumumkan perolehan dana senilai 100 juta dolar Amerika atau setara lebih dari 1,4 triliun rupiah. Ya, kurang lebih kami berdiri dari tahun 2016, jadi kurang lebih sudah hampir 6 tahun dan kurang lebih pada tahun 2021 kami berekspansi dari market Indonesia ke Singapura karena fenomena yang sama terjadi bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain di Asia Tenggara. Oke. Anda tadi sempat menyampaikan briefly begitu mengenai apa saja yang bisa didapatkan oleh users di aplikasi Fast sendiri begitu. Nah, kalau Anda lihat, Anda juga tadi menyampaikan secara market di Indonesia menarik hal-hal apa saja yang kemudian belum terlayani oleh platform payment gateway sebelum ada Fast, sehingga kemudian Fast hadir memberikan solusi ataupun mungkin
untuk melayani feature-feature yang selama ini belum terlayani oleh player yang ada? Ya, perbedaan yang kami highlight di sini adalah setelah bisnis menerima pembayaran dengan payment gateway ataupun aplikasi penerimaan pembayaran yang disediakan oleh FAST, bisnis juga bisa langsung menyimpan uang yang diterima dari pembayaran di dalam aplikasi FAST. Jadi kami bisa memberikan imbal hasil atas tabungan yang disimpan bisnis di aplikasi FAST. Jadi ketika bisnis sudah menerima pembayaran, uangnya bisa ditabung dan kami memberikan imbal hasil melalui imbal hasil dari platform P2P lending maupun imbal hasil dari kerjasama dengan perbankan. Itu pertama. Terus yang kedua, di samping pembayaran, FAST juga mengidentifikasi histori transaksi dari pengguna kami. Kemudian kami berusaha menyediakan akses ke pinjaman dengan lagi-lagi bekerja sama dengan perbankan. Dengan menggunakan data transaksi tersebut, kami meyakinkan perbankan untuk memberikan pinjaman modal kepada bisnis-bisnis ini, sehingga bisnis ini bisa terus berkembang dengan modal yang lebih besar. Oke. Ingin tahu? Ya. Dua perbedaan utama. Berarti ini modelnya B2B ya? Ya, jadi FAST hanya berfokus pada B2B. Baik, oke. Saya pengen tahu imbal hasilnya sebesar apa, sebenarnya apa. Usaha jeda berikut kita coba bahas ya Mas Hendra ya. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Kita masih di segmen Create Up, berbincang bersama dengan Mas Hendra, CEO dari Fast.com. Oke, Mas Hendra, tadi saya agak tertarik bahwa Fast ini dapat menjadi sebuah platform investasi lah ya untuk bisnis yang menaruh ataupun menabung dananya lewat Fast, begitu ada imbal hasilnya. Nah itu prosentasenya seberapa menarik Mas Hendra? Ya, jadi ada dua skema. Pertama, jika bekerja sama dengan platform P2P lending, return yang diberikan bisa mencapai 7 hingga 10%. Namun kalau kita bekerja sama dengan perbankan, kita mengikuti return investasi yang diatur oleh perbankan itu sendiri yang mengacu pada strategi dari perbankan tersebut maupun nilai yang dibatasi oleh LPS. Oke, ya ini menjadi sebuah mekanisme investasi peer-to-peer lending lah ya, karena secara dananya sendiri nanti juga akan dipinjamkan kepada bisnis-bisnis yang memang membutuhkan suntikan dana begitu. Oke, hal lain yang menarik, ya gimana Mas Hendra? Kami sudah terlisensi oleh OJK untuk peer-to-peer lending. Di salah satu entitas kami, Modal Rakyat, itu merupakan entitas peer-to-peer lending di bawah FAST yang digunakan untuk fungsi investasi maupun fungsi pinjaman untuk para bisnis di bawah platform FAST. Oke, kalau kita searching Fast.com begitu ya, akan langsung muncul Business Finance for Southeast Asia. Tapi ini adalah karya anak bangsa ya Mas Hendra ya, yang mengepakkan sayap keluar. Benar sekali. Jadi kami dimulai dari Indonesia, awalnya kita melayani warung, kemudian kita melayani startup dan perusahaan besar di Indonesia. Tahun 2021 kita mengekspor platform kita ke Singapura dan kami berharap mungkin dalam 3-4 tahun ke depan kami juga bisa mengekspor dari Indonesia dan Singapura ke Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Amin. Oke, tapi Mas Hendra, persaingan seperti apa? Karena kan sebenarnya Fast.com ini bukan yang baru, bukan satu-satunya juga di Indonesia, dan sejumlah tantangan yang sedang dihadapi oleh sektor ini saat ini, di mana beberapa juga melakukan pemutusan hubungan kerja. Gimana sih Anda melihat tantangannya meskipun pendanaan yang diraih juga cukup signifikan ya, 1,4 triliun rupiah di tahun 2021 lalu? Ya, tahun 2022 itu kita meraih pendanaan 1,4 triliun rupiah. Kalau soal kompetisi, menurut saya untuk segmen bisnis ini ini justru masih sangat sedikit pemainnya, karena kalau kita lihat ya, dalam 4-5 tahun terakhir, platform uang digital yang berkembang pesat adalah di sisi konsumen ya. Kita lihat produk seperti OVO, GoPay, Dana itu kan sangat banyak ya. Tapi kalau kita cari untuk keuangan digital yang berfokus pada bisnis, itu masih sangat terbatas. Dan mungkin hanya ada Fast dan 1 atau 2 pemain lain. Dan begitu pula fenomena yang sama juga teramati di negara-negara lain di Asia Tenggara. Untuk pendanaan sendiri, ya walaupun kita punya banyak pendanaan, kita juga harus strategik dalam pengelolaan dana ini, supaya kita bisa menggunakan
dana ini untuk tumbuh semaksimal mungkin dan menjangkau lebih sebanyak mungkin bisnis di sebanyak mungkin daerah di Indonesia maupun Asia Tenggara. Oke, baik. Terkait dengan topik kita hari ini, cari cuan melalui startup begitu ya. Sebetulnya dari artikel yang kemudian saya sudah pernah baca, FAS sendiri ini juga punya semacam mitra-mitra lah yang nantinya bisa cari cuan di situ. Nah, mekanismenya gimana sih Mas Hendra? Ya, jadi sebenarnya selain menjadi neobank atau rekening uang digital untuk para bisnis, kami juga memberikan nilai tambah kepada para bisnis yang menggunakan platform FAS. Yang pertama adalah garansi lunak untuk membantu mereka mengelola bisnis. Kemudian yang kedua adalah jaringan supply untuk membantu mereka menumbuh kembangkan bisnis mereka. Jadi mitra-mitra ini kemungkinan besar menggunakan jaringan supply yang sudah difasilitasi di FAS. Karena banyak pengguna aplikasi neobank FAS adalah warung, maka kami memberikan akses supply terhadap produk-produk yang biasa mereka jual dalam skema keagenan. Sebagai contoh, kami terintegrasi dengan supply jaringan telekomunikasi sehingga warung-warung yang menjadi agen untuk penjualan produk telekomunikasi atau pulsa bisa mengakses supply produk pulsa dan telekomunikasi melalui aplikasi FAS. Kemudian kedua, kami juga terintegrasi dengan jaringan supply dari Fast Moving Consumer Goods. Mungkin rekan-rekan tahu produk seperti Unilever atau Procter & Gamble serta Nestle itu bisa diakses oleh warung-warung pengguna neobank FAS supaya mereka bisa mengakses supply produk tersebut melalui aplikasi FAS. Jadi mungkin itu yang menjadi keunikan dari FAS sehingga memberikan peluang kepada para bisnis kecil ini untuk mencari cuan di platform FAS. Baik, ya menarik. Mas Hendra, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk ekspansi yang terus dilakukan oleh FAS. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat pagi Mas Hendra. Baik, sebenarnya masih banyak yang akan kita perbincangkan, tapi waktu kita sangat terbatas ya pemirsa. Dan semoga apa yang sudah kami hadirkan kurang lebih 90 menit pada pagi hari ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Akhir kata saya Prisa Sambodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.